Shalom, jemaat kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan melalui renungan Gema, dan kita akan merefleksikan dari renungan Gema ini di dalam refleksi kita secara pribadi. Karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh amat baik kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ada sampai pada saat ini pun semuanya karena anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan, kami rindu untuk belajar sebenarnya firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri menolong dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat kasih dalam Tuhan, refleksi kita hari ini dari renungan Gema bertema reformasi iman yang terambil dari Yeremia pasal 23. Tetapi saya akan baca hanya beberapa ayat, dan saya terus mendorong kita untuk membaca keseluruhan ayat ini sampai dengan 40 ayat dari Yeremia pasal 23. Dan saya akan bacakan ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Ayat yang ke-7, sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Jemaat kasih dalam Tuhan, suatu hari anak saya yang berusia 8 tahun bertanya kepada saya, "Pak, apakah sekarang ini masih ada perang?" Lalu dengan segera saya berkata, "Masih." Kemudian dia berkata, "Felix kira sudah tidak ada perang lagi." Perang senantiasa terukir di dalam sejarah hidup manusia, termasuk di dalam zaman Nabi Yeremia. Ketika kita bicara tentang hal ini, maka di dalam Alkitab, secara khususnya di dalam Perjanjian Lama, kita menemukan setidaknya 2 bentuk peperangan. Yang pertama adalah peperangan secara fisik, antar 2 kerajaan atau antar satu kubu dengan kubu yang lain. Di dalam bagian ini, Nabi Yeremia dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi yang melayani di kerajaan selatan, Yehuda. Yeremia menubuatkan kekalahan kerajaan Yehuda yang akan dikalahkan oleh Babel. Bukan hanya dikalahkan, tetapi kemudian orang-orang Yehuda di dalam kerajaan Yehuda, mereka akan mengalami pembuangan. Negara mereka atau kota mereka akan dihancurkan oleh Babel dan mereka akan mengalami pembuangan. Tetapi menjadi luar biasa, sekalipun secara fisik mereka keluar dari negeri mereka, dari tanah perjanjian mereka, mereka dipermalukan karena kekalahan perang itu. Tetapi Tuhan berjanji melalui Nabi Yeremia bahwa Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan mereka. Tuhan menyertai mereka sekalipun mereka ada di dalam pembuangan. Ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa berkata dan merefleksikan bahwa Tuhan itu membenci dosa. Tetapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Orang Israel, kerajaan Yehuda sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan pelihara mereka. Tuhan jagai mereka. Sekalipun mereka ada di pembuangan yang jauh dari tanah kelahiran mereka. Tetapi Tuhan berkata, "Aku tidak meninggalkan engkau." Kemudian yang kedua adalah peperangan secara rohani. Peperangan ini terjadi antara Allah dengan para nabi palsu. Jadi Allah
yang satu sisi, dan kemudian nabi palsu yang menyampaikan bahwa mereka diutus oleh Tuhan. Tetapi sesungguhnya namanya juga nabi palsu, sesungguhnya mereka tidak pernah diutus Tuhan. Tidak pernah diutus Tuhan untuk menyampaikan apa yang harus dinubuatkan kepada bangsa Israel. Tetapi mereka berkata kepada orang-orang Yehuda pada waktu itu bahwa Tuhan mengutus mereka. Karena itu Tuhan berkata, aku akan berperang melawan nabi-nabi palsu itu. Aku akan mengalahkan mereka dan mereka akan dipermalukan. Dan Tuhan mengutus Yeremia menjadi nabinya untuk orang-orang Yehuda. Karena itu ketika kita melihat bagian ini, maka Tuhan mengutus Yeremia untuk menyatakan perlawanan Tuhan bagi para nabi-nabi palsu itu. Agar apa? Agar penyesatan atas penduduk kerajaan Yehuda tidak terus-menerus terjadi. Selain itu, Tuhan menjanjikan akan membangkitkan seorang pemimpin bagi umatnya. Ketika kita melihat bagian ini, maka di dalam ayat yang ke-6 dikatakan dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Itulah janji Tuhan kepada kerajaan Yehuda dan kepada Israel secara keseluruhan, bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang pemimpin bagi mereka. Dan seorang pemimpin ini bukan hanya sekedar pemimpin politik, bukan hanya sekedar pemimpin sebuah kerajaan, tetapi pemimpin ini akan membawa umat Israel, umat pilihan Allah, kembali kepada Tuhan. Ketika kita bicara tentang reformasi iman, maka apa yang menjadi penekanan di dalam refleksi renungan Gemah hari ini? Bahwa reformasi iman terjadi dan berlaku ketika umat Tuhan mulai jauh dari Tuhan, mulai menghindari Tuhan, mulai terpengaruh dengan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Dan kemudian Tuhan mengizinkan penghukuman itu atas mereka. Ketika penghukuman itu terjadi, tetapi Tuhan pun mengizinkan ada reformasi iman, pembaharuan iman, untuk membuat mereka kembali kepada Tuhan. Untuk membuat mereka berbalik menyembah kepada Tuhan lagi. Untuk membuat mereka setia kepada Tuhan lagi. Ketika kita ingat bangsa Israel, mereka umat pilihan Allah. Tetapi satu sisi mereka dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Mereka dikenal sebagai bangsa yang suka bersungut-sungut. Mereka dikenal sebagai bangsa yang suka menyalahkan Tuhan. Tetapi Tuhan begitu panjang sabar. Dan Tuhan berjanji Dia akan melakukan reformasi iman atas Israel. Jemaat kasih dalam Tuhan, ketika kita melihat akan hal ini, maka kita melihat tentang kasih dan kesetiaan Tuhan atas Israel. Ketika Tuhan begitu kasih dan begitu setia atas Israel, Tuhan yang sama pun begitu kasih dan setia atas kita. Ketika kita bicara tentang reformasi, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen pernah mengingat akan sebuah reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther. Tetapi apakah reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther hanya sebatas reformasi yang menjadi sejarah? Kita berkata tidak. Reformasi di dalam kehidupan keseharian kita, reformasi di dalam perjalanan iman kita, Tuhan akan terus mereformasi kehidupan kita. Saya tahu hidup kita tidak selalu berjalan lurus sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya tahu hidup kita tidak selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan terus menyatakan kasih-Nya, memulihkan kita, membersihkan kita, mereformasi kita, memperbaiki hidup kita hari lepas hari. Itulah reformasi. Setiap orang yang sungguh-sungguh mempercayai Allah bisa jatuh dalam dosa. Tetapi orang yang sama, ketika kita bersedia bertobat dan kembali kepada Tuhan, maka kita tahu Allah yang kita sembah akan selalu menerima kita. Dan Dia akan memperbarui iman kita semakin lebih baik
semakin lebih berkenan, semakin lebih memuliakan Tuhan. Karena itu, kalau kita bergumul saat ini dengan dosa kita, kalau kita bergumul dan merasa tidak layak di hadapan Tuhan dan tidak layak untuk menghampiri Tuhan, ingatlah, tangan Tuhan senantiasa terbuka menyambut kita. Dan Dia siap membentuk kita dan memulihkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk refleksi Gema pada saat ini. Bapa, Engkau tahu kehidupan setiap kami. Engkau tahu setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Setiap keputusan demi keputusan kehidupan kami. Tetapi Tuhan, biarlah ketika kami menyadari kami tidak layak di hadapan Tuhan, kami terus bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi kami bersyukur punya Allah yang setia, punya Allah yang penuh kasih, Allah yang mau menerima kami, mau membentuk kami, mau mengampuni kami, mau menebus kami, mau membaharui kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin berkenan pada Tuhan. Tuhan, biarlah iman kami terus mengalami reformasi, pembaharuan itu di dalam hidup keseharian kami, sampai pada akhirnya kami berjumpa muka dengan Tuhan pada saat kami pulang di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk saat ini. Berkati setiap kami, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati setiap pelayanan kami. Biarlah semuanya itu kami lakukan untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, senantiasa jaga iman dan senantiasa jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.